Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya sedang berada di kantor bersama dengan teman-teman saya yang lain yang saat ini sedang bergosip ria. Baiklah teman-teman, saya bikin video ini sebenarnya saya udah off hampir 10 hari ya, karena anak saya lagi ulangan sekolah, lagi ujian sekolah. Jadi zaman ini kalau anak ulangan itu yang repot itu emang ibunya teman-teman. Nah jadi saya setelah 10 hari lebih baru saya bikin video ini lagi teman-teman ya. Di belakang saya memang lagi banyak teman-teman saya yang lagi bergosip. Kita cuekin saja ya teman-teman. Nah saya ingin membahas tentang masalah AMDAL karena ada yang WA ke saya gitu ya, menanyakan kenapa sih kita harus menyusun AMDAL gitu ya pada saat kita ingin membuka suatu usaha. Misalnya mau membuka usaha di bidang pertambangan batu bara atau pabrik kelapa sawit. Kenapa kita harus menyusun AMDAL begitu kan? Teman-teman, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan ya, itu merupakan kajian ya, kajian analisis terhadap dampak lingkungan atas suatu kegiatan gitu. Jadi sebenarnya ada yang mengkhawatirkan kalau tidak ada AMDAL dan kajian itu gitu. Ketika suatu kegiatan dilakukan tanpa memperhatikan dampak-dampak lingkungan yang terjadi, maka lingkungan kita akan rusak dan nanti apa yang kita dapatkan dari kegiatan kita itu mungkin tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi gitu. Nah, di sini AMDAL memiliki peranan yang sangat penting ya, bagi pemerintah, bagi pemrakarsa dan pelaku usaha juga, dan juga bagi masyarakat gitu. Jadi kita harus melaksanakan AMDAL itu semacam win-win solution ya. Win-win solution bagus untuk lingkungan, kita menyelamatkan lingkungan, kemudian perusahaan juga menguntungkan juga bagi perusahaan, dan juga bagi pemerintah juga memperkecil konflik dengan masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi memang AMDAL ini adalah salah satu instrumen pencegahan gitu ya, pencegahan kerusakan lingkungan, pencegahan dari pencemaran lingkungan gitu kan. Oke, kita kembali lagi ke fungsi AMDAL itu tadi ya. Selain dia adalah salah satu indikator pemerintah dalam mengambil keputusan, dia juga menjadi salah satu syarat bagi pemrakarsa atau pelaku usaha untuk mengajukan kredit ya, kredit pinjaman ke bank misalnya. Juga nanti menjadi acuan dari masyarakat agar masyarakat juga mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi dari suatu kegiatan itu gitu ya teman-teman. Ini emang ada sih yang menanyakan ke saya gitu kan, mungkin teman saya ini mau membuka usaha apa gitu, bengkel misalnya ya. Jadi kenapa kita harus menyusun dokumen lingkungan Bu katanya? Bukanlahkah ini adalah buminya Indonesia gitu ya? Yang memang boleh kita ambil sumber daya alamnya. Maaf teman-teman. Teman-teman, kita makan kue dulu ya. Ini di sini namanya kue talam teman-teman. Enak loh, manis. Kue talam. Enak teman-teman. Ibu ini makan banyak, badannya tetap kurus. Ini satu nih. Baiklah teman-teman, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit gangguan ya, saya dipanggil sama teman saya di belakang ini gitu. Baiklah teman-teman, jadi kita kembali lagi kepada AMDAL. Sebenarnya bukan hanya AMDAL teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan suatu usaha kegiatan yang itu akan melakukan perusakan terhadap lingkungan, contohnya tadi itu pertambangan batu bara, pertambangan emas, kemudian perkebunan, pabrik kelapa sawit, pabrik karet misalnya,
itu kan kita akan melakukan perusakan ya terhadap lingkungan gitu ya. Nah ini adalah AMDAL, ini salah satu instrumennya. Sebenarnya itu termasuk dalam dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu ada 3 ya teman-teman, ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah AMDAL. AMDAL ini tadi yaitu analisis mengenai dampak lingkungan ya. Kemudian yang kedua adalah UKL-UPL. Nah, nanti ya ketika kegiatan itu tidak termasuk dia wajib AMDAL dan UKL-UPL, maka dia adalah SPPL, yaitu kesanggupan melakukan pengelolaan terhadap lingkungan gitu. Nah, AMDAL ini sendiri sebenarnya terdiri dari ada kerangka acuan ANDAL, ada kerangka acuan ANDAL, kemudian ada ANDAL, ada RKL, RPL. Jadi ada 4 ya teman-teman ya. Untuk AMDAL sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah kerangka acuan ANDAL, kemudian RKL, kemudian RPL. Jadi ada 4 begitu ya. Nah kemudian jika nanti dampak lingkungannya itu tidak termasuk wajib AMDAL ya, yang tidak termasuk ke dalam dampak penting atau sangat penting, maka dia nanti termasuk ke dalam UKL-UPL, dokumen UKL-UPL yang nanti kedua-duanya antara AMDAL dan UKL-UPL ini nanti akan berujung kepada persetujuan lingkungan nanti ya. Setelah ketika kegiatan itu tidak termasuk wajib AMDAL dan UKL-UPL nanti maka akan SPPL. Nah nanti saya akan melihat nanti ya teman saya yang bertanya ini tadi apakah dia termasuk AMDAL. Kayaknya kalau AMDAL nggak mungkin ya, belum tentu maksudnya, karena akan kita lakukan penapisan dulu apakah dia termasuk ke dalam UKL-UPL atau nanti SPPL, karena katanya dia mau membuka bengkel teman-teman. Nah kalau untuk bengkel sendiri ya itu sepertinya dampak lingkungannya itu yang paling nanti ke limbah berbahaya dan beracunnya ya, limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Karena kalau nanti bengkel dia kan akan ada nanti pergantian oli, jadi nanti ada oli bekas, kemudian di sana mungkin ada mengganti aki, maka ada aki bekas, aki, oli, kemudian filter, kemudian grease dan lain-lain, itu nanti akan masuk ke dalam LB3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun ya. Ini khusus buat teman-teman yang mau membuka usaha bengkel ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi oke lah saat ini mungkin kita belum tegas gitu ya terhadap usaha bengkel ya. Tapi ya sebaiknya ya bagi teman-teman yang akan membuka usaha bengkel agar memperhatikan ini, agar bisa mengurus izin-izin yang harus dimiliki supaya nanti melakukan usahanya juga enak gitu. Jadi kita tidak was-was pada saat usaha kita sudah berjalan. Begitupun nanti untuk teman-teman yang mau membuka usaha di bidang farmasi misalnya, di apotek. Itu juga ada pertanyaan yang masuk ke saya. Dia seorang apoteker ya, dia mau membuka usaha apotek. Dia nanya ke saya, apakah apotek yang mungkin katanya tidak terlalu berdampak katanya ya, apakah juga harus mengurus izin lingkungan begitu, mengurus SPPL lah minimal. Ya saya bilang kalau berdasarkan Permen LH nomor 4 tahun 2021 ya apotek juga termasuk ya kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. Karena di sana ada limbah B3 medis. Jadi untuk kegiatan farmasi apotek, bengkel itu ada ya dampak lingkungan yang kemungkinannya banyak berasal dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Sementara untuk fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti klinik, praktek dokter, praktek kebidanan, kemudian puskesmas, rumah sakit, nah itu sudah pasti ya ada dampak terhadap lingkungannya terutama limbah medis ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan lagi nanti ke video selanjutnya. Ini sebenarnya saya lagi di kantor dan saya membuat video ini karena saya sudah lebih dari 10 hari nggak bikin video. Karena anak saya lagi ulangan, kalau anak saya ulangan, ujian, maka ibunya repot ya. Nah, saya bikin video ini karena untuk menjawab teman-teman yang nanya ke saya lewat WA, ada juga yang ketemu langsung dengan saya, kenapa AMDAL itu perlu gitu kan. Kemudian kenapa buka bengkel harus juga kita mengurus izin-izinnya, apa yang harus kita perhatikan pada saat mau membuka usaha. Kenapa juga apotek katanya yang mungkin dampak lingkungannya kecil juga harus memperhatikan dampak-dampak lingkungannya kenapa gitu kan. Apalagi yang mau membuka usaha-usaha yang
lebih besar lagi yang seperti tadi saya jelaskan. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke video selanjutnya karena ada kerjaan yang harus saya lakukan ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.